semuanya, perkenalkan nama saya Teoremana Pisara Matunisa Ansor dengan NPM 2812042500080. Saya mahasiswa dari program studi Agroteknopreneur Sekolah Vokasi Universitas Pajajaran. Di sini saya mengampu tugas dari terapan teknologi pertanian oleh dosen pengampu Bapak Ahmad Thorik dan Ibu Sophia. Yuk ikutin keseruan aku untuk melihat proses produksi dari Cimory. Sekarang aku lagi keliling-keliling pabrik dulu nih. Jadi di Cimory Sentul itu ada proses pembuatan susu UHT, yogurt, dan pengolahan limbah susu. Tapi sayangnya kita tidak boleh mengambil cuplikan di dalam ruangan. Jadi aku bakal kasih lihat ilustrasi bagaimana proses produksi dilakukan. Pembuatan yogurt Cimory ada dua proses utama, yaitu pasteurisasi dan homogenisasi. Pasteurisasi adalah proses pemanasan susu pada 81-90 derajat untuk membunuh bakteri buruk. Sementara homogenisasi adalah proses menyatukan lemak agar susu lebih terasa gurih dan nikmat. Kemudian susu segar dikemas dan harus disimpan di suhu dingin agar kesegaran dan nutrisinya tetap terjaga. Di ruang laboratorium ini adalah tempat di mana proses diuji pencampuran berbagai macam rasa dan fermentasi dari kultur bakteri. Baik dalam proses fermentasi, kedua bakteri tersebut merubah gula dalam susu menjadi asam laktat. Maka dari itu, rasa yogurt lebih segar dan lebih baik untuk pencernaan. Lalu susu segar dipasteurisasi kembali pada suhu 70-75 derajat. Setelah dipanaskan, selanjutnya dilakukan pendinginan sampai suhunya 37-45 derajat. Maka setelah itu dilakukan inokulasi atau penambahan bakteri ke dalam susu tersebut sejumlah 50-60 ml per liter susu. Setelah ditambahkan bakteri baik, selanjutnya difermentasi pada suhu 42 derajat Celcius dalam keadaan tertutup rapat selama 6 jam. Tahap selanjutnya adalah filtrasi. Hal ini dilakukan untuk memisahkan bagian yang padat. Bagian yang padat inilah yang siap dikonsumsi. Lalu, susu segar ditambahkan dengan air untuk mengurangi tingkat kepadatan dan akan menjadi yogurt drink. Kemudian, yogurt drink sudah siap dikonsumsi dan dikemas secara higienis dan diperiksa setiap kualitas kemasannya dengan teliti. Yogurt yang sudah dikemas kemudian disimpan di refrigerator selama 1 minggu. Setelah itu, produk sudah siap untuk didistribusikan. Proses pembuatan susu UHT. Susu dibawa ke pabrik dengan menggunakan tangki yang berisi 4.000 liter susu dengan keadaan dingin suhunya 4 derajat Celcius. Setelah itu, susu diperiksa mulai dari pH, bau, suhu, kandungan bakteri, dan lainnya. Setelah diperiksa, susu dimasukkan ke dalam pabrik melalui pipa yang mengalirkan ke tangki pencampuran. Tangki ini memiliki kapasitas 30.000 liter susu. Tangki pencampuran mencampurkan bubuk susu, gula, air mineral yang dimasukkan ke dalam tangki. Setelah itu, susu dipindahkan ke tangki homogenisasi, tujuannya agar lemak lebih menyatu dengan air susu. Tahap selanjutnya sterilisasi, yaitu susu dibersihkan dari bakteri dengan teknologi susu UHT. Susu yang dipanaskan dalam suhu tinggi yaitu 141 derajat dalam waktu 4 detik. Sekarang susu masuk ke tahap peeling yang bekerja cepat sekali, yaitu 24.000 kotak per jam susu. Kotak itu berjalan berderet untuk masuk ke mesin pemasangan sedotan. Setelah itu dikemas ke dalam kardus pengemasan. Ini juga dilakukan oleh mesin loh. Susu yang sudah jadi ternyata masih diperiksa lagi loh. Caranya setiap 20 menit sekali diambil 10 kotak sebagai sampel atau perwakilan, lalu disimpan selama seminggu dan diperiksa di laboratorium. Susu diperiksa aroma, rasa kepadatan, tingkat kemanisan, dan baru bisa didistribusikan ke konsumen. Perkenalkan, nama saya Rio Fajar. Cimory itu dia berkomitmen buat menyediakan produk yang baik sehingga dapat dikonsumsi yang baik juga oleh masyarakat. Tapi di sisi lain, kita juga memastikan hasil sampingannya itu tidak mengganggu masyarakat. Tahapannya sederhana sebetulnya. Jadi tahapan dari produksi itu ditampung di bak penampungan, di mixing di bak ekualisasi dengan harapan fluktuasi limbah dari dalam produksi itu kita bisa cegah. Kemudian setelah itu kita masuk ke proses kimia dan fisika, di mana kita ngasih bahan kimia buat mengurangi
bahan pencemar yang harusnya menjadi maksimal yang diolah oleh bakteri. Gitu. Setelah masuk bahan kimia, nanti ada hasil sampingnya sludge. Sludge lemak itu akan kita tampung dan kita kasih ke pihak lain agar diolah juga. Dari pengolahan si limbah tersebut atau si bahan kimia tersebut nanti masuk ke pengolahan utama, pengolahan biologikal yang tadi aku bilang. Jadi di dalamnya itu ada bakteri, berbagai macam bakteri. Si bakteri itu dia rebutan makan si limbah. Jadi tadi kan aku bilang WTP itu dia sebenarnya memperkembangbiakan bakteri. Kenapa? Karena bakterinya kita ternakin, kita kasih makanan. Gitu, pakai makanan tadi. Setelah proses kasih makan bakteri, kita ke proses akhir di mana pengendapan. Jadi misahin antara bakteri yang memang akan kita gunakan lagi buat makan dan airnya yang sudah jernih dan nanti akan kita buang atau kita alirkan ke sungai-sungai ke lingkungan. Oke, berarti Cimory itu udah sangat prepare ya Pak terkait limbah-limbahnya dan menjaga lingkungan juga. Betul, karena kita berkomitmen mengikuti peraturan pemerintah. Jadi kalau kamu tahu buat pengolahan limbah itu khususnya buat susu ada yang namanya Permen LH 5 2014 rangkaian 8, di mana itu tuh membahas parameter-parameter tertentu sebagai batasan yang mana udah jadi maksimal atau batasan oke-nya tuh yang dibuang ke lingkungan itu seperti apa. Dan kita tuh berkomitmen mengikuti atau mematuhi regulasi tersebut. Halo, aku Rahma di sini sebagai QC supervisor. Salah satu tahapan yang pengecekannya paling banyak. Jadi karena di situ kita pertama kali harus ngecek kondisi si tankernya, si tangki susunya, apakah bersih apa enggak. Kemudian kita cek lagi secara segel. Jadi kan kita pasti ada menghindari kecurangan-kecurangan ya. Jadi kita memastikan si tangkinya juga tersegel. Kemudian pertama juga kita cek pH, secara pH apakah dia masih masuk standar pH susu minimal 6,6. Kemudian tentu saja kita cek total solid, fat. Kemudian uji-uji tambahan seperti uji antibiotik, ini kalau antibiotik kita memastikan secara food safety-nya aman ya, kan susu memang tidak boleh mengandung antibiotik, sedangkan sapi ketika sakit itu ada potensi dikasih antibiotik kayak gitu. Ngecekkan pemalsuan kayak kita urea, ada ngecek peroxide, ya kandungan peroxide, jadi memastikan tidak ada kualitas yang ditutup-tutupi di situ. Jadi kadang mungkin ada oknum-oknum yang seharusnya susunya sudah nggak bagus tapi ditambahin bahan-bahan tertentu supaya terlihat masih bagus. Nah ini kan membahayakan dari sisi food safety dan pemrosesan kita juga gitu. Parameter yang diterima itu seperti apa? Parameternya itu pasti yang kalau susu tuh umumnya pasti ada pH, ada total solid, ada protein, ada fat, karena itu standar minimal banget yang harus kita penuhi. Kemudian sensori itu rasa, aroma, warna, bau kayak gitu. Oke, baik. Jadi yang aku tahu kalau di masyarakat yang diedar tuh kalau misalnya komposisi susu tuh masyarakat tuh kan taunya kalau 100% susu gitu. Tapi ternyata kalau misalnya aku lihat di kemasan itu tuh nggak 100% susu. Jadi kayak gimana sebenarnya komposisi susu di Cimory itu sendiri? Okay. Nah itu yang memang juga agak mispersepsi ya dari konsumen kita. Jadi mereka menganggap susu yang bagus itu hanya yang 100% susu segar. Nah sebenarnya susu segar kita tuh seperti yang aku sampaikan sebelumnya ya, kita tuh secara kebutuhan domestik Indonesia itu tidak bisa mencukupi sendiri gitu untuk kebutuhan susu segar. Dari 100% permintaan industri pengolahan susu yang bisa dipenuhi itu saat ini hanya 15% untuk susu segarnya. Oleh karena itu 85% itu kita akan ngambil dari atau impor dari luar negeri untuk susu bubuknya. Nah, sebenarnya kan susu bubuk itu adalah susu segar juga ya, gitu. Jadi orang-orang mungkin akan ngelihat susunya Cimory cuma 20% susu, sisanya air dong kayak gitu. Padahal di situ kita ada namanya whole milk powder, skim milk powder. Jadi berbagai macam milk powder yang kita tambahkan untuk mensubstitusi si susu segar tadi gitu. Jadi untuk saat ini packaging Cimory sudah kita revisi secara komposisinya. Mungkin bisa dilihat. Jadi kalau meskipun susu segarnya cuma 20%, tapi ditambah dengan ditambahin dengan susu bubuk yang lain, sebenarnya kalau total tuh susu Cimory itu bisa 90% sampai 95% gitu. Itu isinya susu. Sisanya baru tambahan bahan tambahan dan air. Itu mungkin yang harus diluruskan ya di konsumen, bahwa susu itu bukan hanya susu segar. Susu bubuk pun susu, kayak gitu sih. Sekian, terima kasih.